untuk tugas guru penggerak saya mendapat tugas untuk melakukan wawancara dengan ibu kaitannya dengan pengalaman pengambilan keputusan berbasis dengan mendedikasikan sebagai seorang pemimpin. Yang pertama, selama ini bagaimana ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dengan ujian moral. Saya mengidentifikasinya, saya selalu minta saran atau kita kumpulkan dulu bersama-sama, terutama minta saran dari guru-guru senior karena mereka lebih berpengalaman dalam hal pola pikir karena lebih biasa. Dari masukan-masukan beberapa guru itu nanti saya pertimbangkan lagi mana yang akan lebih tepat yang bisa saya ambil sebagai keputusan yang pada intinya tujuan akhirnya hasilnya baik untuk semuanya. Jadi saat mendapatkan sebuah masalah ibu selalu menyampaikan atau menggunakan permasalahan tersebut dalam diskusi atau rapat sekolah gitu ya. Ya, betul. Nanti kadang saya sharing secara pribadi dengan guru-guru senior yang pernah mengalami bersama dengan beberapa kepala sekolah. Saya minta pendapat bahwa kepala sekolah yang terdahulu kalau ada masalah seperti ini, dulu ambil keputusannya seperti apa. Dengan dari pengalaman itu nanti saya konfirmasikan apakah ini masih cocok diberlakukan untuk saat ini. Berikutnya yaitu bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi dilema mau mengambil keputusan ya Bu ya, karena semua keputusan yang diambil nanti benar Ya, itu bagaimana tantangan yang paling sulit seperti itu. Dalam hal pengambilan keputusan di mana kepala sekolah sebagai manajemen sekolah itu saya memang merasakan sulit sekali, tapi dengan adanya dilema itu harus kita ambil keputusan, jadi kita harus bergerak. Yang pertama, tujuan utamanya dulu saya tentukan mana yang hasilnya itu baik untuk lingkungan sekolah, terutama untuk anak didik atau untuk yang lainnya. Jadi hasilnya yang paling baik tentunya seperti itu. Dengan menginginkan hasil yang lebih baik atau paling baik, tapi saya melihat dengan daya dukung. Kalau saya mengambil keputusan yang ini, saya lihat daya dukung sekolah saya itu bisa mendukung atau tidak. Kalau daya dukung itu tidak hanya dari dalam sekolah ya, terutama juga dari luar sekolah. Ini pilihan yang daya dukungnya lebih memenuhi seperti itu. Jadi dapat disimpulkan dengan selalu kepala sekolah itu salah satu faktor yang dijadikan keputusan itu yang pertama harus keputusannya berpihak pada murid. Yang kedua melihat faktor lain seperti orang tua, harus daya dukung sekolah. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bu yang selama ini dilakukan untuk pengambilan keputusan? Ya, pertama kita rapat itu pasti rapat terus sering. Kalau satu hari itu tidak memungkinkan, ya kita bertahan juga tidak apa-apa dengan melihat perkembangan. Yang penting nanti hasilnya itu benar-benar sudah matang keputusan itu. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang bersifat dilema etika? Tetap pada koordinasi guru, komite, dan wali murid itu koordinasi benar-benar kita gali kemauan mereka itu seperti apa gitu. Hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan yang bersifat dilema
tua ya, diberitahu dengan alasan seperti ini, tapi ternyata kadang orang tua itu tidak bisa menerima, dia lebih selalu konsekuensi. Apakah Anda memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau dijadwalkan untuk menyelesaikannya? Mungkin yang saya laksanakan itu saat ini, saya lihat tergantung kasusnya ya. Kalau kasusnya dengan tidak begitu fatal untuk saya putuskan hari itu, langsung bisa saya ambil keputusan. Tapi kalau memang perlu pemikiran, perlu koordinasi banyak hal, saya bertahan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus itu? Terutama kekompakan dari warga sekolah. Mereka punya satu prinsip, tidak egois, jadi demi keputusan yang terbaik mereka tidak begitu mempertahankan pribadi masing-masing. Warga sekolah dari pihak dulu yang intern mungkin melibatkan yang dari luar. Iya, Terakhir ini Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda saat mengambil keputusan permasalahan dilema etika? iya. Dalam mengambil keputusan dilema etika itu, yang pertama saya selaku yang dibuatkan ya, yang paling nomor satu harus ambil keputusan. Psikis saya harus senang, terus emosi saya terutama saya harus bisa benar-benar mempertahankan emosi saya. Milah-milah itu harus benar-benar saya memposisikan sebagai yang dituakan. Kepentingan pribadi saya harus benar-benar saya tinggalkan dulu. Jadi egoisnya harus disampaikan dulu, egoisnya harus bisa dikendalikan. Jadi orang perlu sakit hati, kadang kan ada yang punya Terima kasih sekali Ibu, ini saya dari wawancara ini sudah belajar banyak dari Ibu, terutama dalam hal pengambilan keputusan, bahwa yang bisa saya tarik Ibu bahwa dalam mengambil keputusan selaku pimpinan itu tetap harus melibatkan pihak lain. Yang pertama, yang kedua harus juga mau menerima saran masukan dalam pengambilan keputusan. Terus kemudian tadi juga Ibu sampaikan perasaan-perasaan pribadi seperti rasa egois, rasa marah mungkin dan hal yang seperti itu yang bersifat pribadi itu untuk sementara bisa dihindari. Jadi untuk mengambil keputusan itu memang tidak mudah. Terima kasih sekali Ibu atas waktunya sudah mau berkenan untuk saya wawancarai. Semoga pertemuan ini membawa berkah manfaat untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya akan mengajukan kurang lebih 8 pertanyaan. Pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selama ini yang kita hadapi di sekolah tentunya ada masalah-masalah yang itu ringan maupun kompleks ya. Tentunya kami selalu yang dibuatkan di sekolah berusaha mengambil keputusan itu yang terbaik. Tentunya kalau itu memang saya tidak bisa atau belum bisa memutuskan sendiri, kami juga akan minta pertimbangan ataupun pendapat dari Bapak Ibu guru. Jadi yang saya lakukan, keinginan saya adalah anak-anak tetap enjoy, tidak terbebani dengan apa masalah yang ada. Jadi intinya
dalam pengambilan keputusan itu selalu melibatkan orang lain gitu ya, terutama kalau di sekolah jadi guru, jadi tetap mempertimbangkan diri. Yang kedua, selama ini bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ibu, terutama kasus-kasus ini yang melibatkan dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Tentunya nanti juga kita lihat masalahnya. Kalau ada dua masalah yang gimana kita harus bersikap, tentunya dari masalah satu dan satunya kita berusaha untuk bisa berimbang dan gimana anak tidak dirugikan tidak dirugikan dengan keputusan itu, sehingga rasa kekeluargaan, rasa persaudaraan tetap kita jaga. Jadi mempertimbangkan jenis kasusnya dengan sedang atau berat. Baik Ibu. Yang selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Biasanya anak-anak itu ya kasusnya biasanya ringan, sebenarnya pelanggaran tidak mengerjakan PR dan sebagainya, mengingatkan bahwa tujuan utamanya adalah belajar sekolah supaya menjadi anak yang pandai seperti itu. Jadi ada dialog dulu. Ya, ada dialog dulu. Kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang bersifat dilema etika? Biasanya kita memanggil anak dengan maksud dan tujuan supaya kita benar-benar tahu kasusnya, sehingga kita bisa mengambil langkah yang tepat apa yang dialami anak. Mungkin anak tidak belajar bukan karena malas, tapi mungkin karena membantu orang tuanya, sehingga kita juga perlu memberikan gambaran ataupun memberikan pada orang tua, berhubung dengan orang tua supaya anak diberikan pendampingan di dalam belajar. Kalau toh harus membantu ya tentunya di luar waktu anak belajar, seperti itu misalnya. Jadi mencari tahu lebih dalam lebih jauh. Pasti anak itu memiliki alasan melakukan hal tersebut hal-hal apa saja Bu yang menjadi tantangan Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, karena kan agak susah gitu, karena apapun keputusan yang kita ambil itu kan benar gitu, mesti ada tantangannya dalam memutuskan mengambil keputusan itu. Tantangannya sebetulnya kan kita menimbang apa itu masalah yang ada, kita kaitkan dengan perasaan kita, rasa sayang kita pada siswa, pada anak, sehingga dengan apa yang kita putuskan itu mudah-mudahan tidak membuat siswa itu menjadi takut atau beban gimana, tapi justru sebaliknya anak mendapatkan solusi terbaik. Jadi untuk mengambil keputusan itu kita prinsip ada rasa kasih sayang, belas kasihan juga gitu terhadap anak itu ya, dan rasa kekeluargaan. Apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau mungkin langsung menyelesaikan di tempat, atau membutuhkan beberapa waktu untuk menyelesaikan? Kita kembali lihat permasalahan ya. Kalau misalnya itu perlu mengundang orang tua, yang mungkin bisa 1 tahap atau 2 tahap dalam misalnya itu. Namun kalau memang itu dirasa cukup dengan anak ya, cukup dengan anak saja. Jadi mungkin untuk kasus yang bersifat ringan, hanya cukup dengan anak, itu bisa langsung mengambil keputusan itu. Tapi kalau kasusnya cukup berat, harus melibatkan
kehadiran orang tua itu harus dibutuhkan beberapa waktu dalam mengambil keputusan ini. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah ibu atau mengambil atau membantu ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di rumah etika? Mungkin siapa saja yang membantu? Jadi kalau misalnya ada permasalahan baik itu yang ada di kelas, maupun permasalahan yang mungkin terjadi ketika jam-jam istirahatnya, tentunya kita kalau masih agak ragu ataupun mungkin itu perlu kita musyawarahkan, ya kita melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah supaya putusan yang kita ambil lebih baik, lebih efektif. Jadi melibatkan anggota atau warga sekolah juga. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di rumah itu? Jadi apapun keputusan yang kita ambil, tentunya kita mempertimbangkan apa untung ruginya, dan tentunya mengedepankan rasa kasih sayang pada anak sehingga semuanya akan tetap menjadi baik. Begitu. Terima kasih Ibu dari apa yang Ibu paparkan tadi. Secara garis besar saya dapat mengambil pelajaran atau mengambil hikmah bahwasanya dalam mengambil keputusan itu, satu, kita sejauh mungkin harus berpihak kepada murid. Yang kedua, perasaan atau prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap siswa itu kita jadikan patokan dalam mengambil keputusan, dan sejauh mungkin itu yang menguntungkan anak didik. Ini saya merasa sangat tercerahkan ini dengan wawancara kita. Jadi saya kira itu saja Ibu. Saya cukupkan sekian. Terima kasih sekali Ibu sudah meluangkan waktu untuk wawancara dengan saya. Kita akhiri Ibu.